Om Swastiastu. Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semuanya. Bersama saya Yogi dan pastinya saya Gus Robin aja ya, pakar paranormal, para layang dan para hadirin ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa sih akibatnya karma apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menggugurkan kandungan secara paksa gitu lah ya. Ya jelasnya karma orang yang menggugurkan kandungan. Betul. Secara paksa. Dan juga apa dosanya mungkin ya. Di sini kan saya garis bawahi secara paksa ya. Jadi jika tidak sengaja ya tidak dosa lah. Ya, namanya juga tidak sengaja ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman yang sudah share, subscribe dan like dan juga nonton video-video kita pastinya ya. Ya langsung aja kita bahas ya Ben ya. Apa sih akibatnya atau karma apa yang dapatkan ketika seseorang menggugurkan kandungannya secara paksa? Ya, karma yang didapat jika menggugurkan kandungan secara paksa ya. Di dunia dan akhirat saya akan bahas itu. Pertama saya akan bahas di dunia ini. Silahkan Mas Robin. Karmanya yang di dunia ini sih ada beberapa jika secara paksa menggugurkan kandungan. Satu, bisa terkena penyakit tertentu secara medis. Dua, bisa kesulitan untuk mempunyai keturunan. Betul, medis juga bisa. Medis juga. Ketiga, ini lebih tepatnya berhubungan dengan rezeki, kesehatan, dan pengaruh kesialan. Ya, itu karma jadinya ya. Karena secara gaib ya saya lihat bayi yang digugurkan secara paksa jiwanya ini tidak tenang, akan meronta-ronta. Di mana meronta-ronta? Di keluarganya. Kadang-kadang saya melihat ya seseorang yang kakinya dipegang oleh anak kecil, kadang-kadang dipeluk gitu, di punggung, digendong gitu ya, digendong kayak bergendong di orang tuanya. Iya. Ada juga kadang-kadang dia itu terkadang bisa mengambil rezeki kita, si arwah bayi ini. Terkadang mengambil rezeki kita, dan kadang-kadang bayi ini yang digugurkan itu jiwanya itu kadang-kadang diambil oleh jin, setan atau iblis yang diperintahkan untuk mencuri uang atau tuyul. Jadinya dia jadi tuyul gitu jadinya ya. Kadang ada yang jadi tuyul, kadang tidak. Ya. Tapi kebanyakan ini yang saya lihat itu keluarganya disakiti. Entah itu dari ibu atau dari ayah. Dengan cara membuat sakit, membuat sial, membuat bentrok di keluarga, membuat gaduh. Pokoknya bayi ini pasti ada yang ikut. Entah itu dari jenisnya kuntilanak atau memedi atau dedemit lah yang ikut dengannya, yang mengasuhnya. Secara tidak langsung memanggil aura buruk gitu jadinya ya. Jika dipaksa. Tapi jika tidak dipaksa ya kembali ke sananya. Ya karena alami gitu. Alami ya. Biasanya itu kalau tidak jiwanya itu ditaruh di tempat suci untuk diasuh. Jika itu tidak terpaksa atau keguguran secara alami. Secara alami lah, tanpa paksaan. Jika kita sengaja menggugurkan kandungan, nah itu yang bahaya. Ya, ada akibat karmanya ya. Ya. Terkadang dari pihak yang laki, terkadang dari pihak yang perempuan, terkadang kedua-duanya disakiti. Oke. Tadi kan dibilang jiwanya akan meronta-ronta gitu ya. Apakah jiwa ini bisa ditenangkan gitu? Bisa. Kalau orang Bali ada upacaranya untuk menenangkan. Kalau orang Bali itu ada upacara untuk membersihkan si bayi itu. Agar tenang gitu ya. Mungkin beda agama ada caranya sih. Kalau tidak ada upacara ya didoakan biasanya di tempat suci dan diakui. Karena bayi yang digugurkan dan tidak diakui itu akan menyakiti keluarga dan keturunan dari si keluarga. Oh, jadi gitu caranya ya. Tapi kita tidak sarankan untuk menggugurkan secara paksa gitu lah. Iya, maksudnya jika sudah ada yang melakukan itu, mungkin yang melihat video ini bisa itu. Makanya rezeki kadang-kadang penyakit, kesialan, kadang-kadang bentrok di rumah tangga itu
beberapa sih kasus saya lihat ada karena menggugurkan kandungan secara paksa ya. Yang pasti hasilnya buruk itulah ya. Ya, karmanya sangat berat ini. Nah, ini kan di dunia ini karmanya. Sekarang di akhirat bagaimana? Ya, sebentar dulu. Sebelum ke akhirat. Nah, tadi kan dibilang anak kecil ini akan terus mengikuti gitu ya. Si orang terdekatnya gitu lah ya, entah itu ibunya atau ayahnya gitu kan. Kadang-kadang saya lihat ya dia hanya memakai popok, kadang-kadang dia tidak memakai apapun atau telanjang. Ya, seperti tuyul gitulah kalau bisa digambarkan ya. Menggambarkan. Jika tidak menjadi tuyul, ketika dia dewasa ada yang banyak menjadi memedi. Memedi ini jenisnya dari orang yang menggugurkan kandungan, ada juga jenisnya. Ada jenisnya jin atau wong gama atau wong samar memedi. Nah, ini biasanya tinggal di pohon bambu. Dia itu telanjang-telanjang. Kenapa di pohon bambu? Pucat-pucat mukanya telanjang. Kurang tahu, itu dia yang disukai dia. Mungkin rumahnya itu enak di pohon bambu. Kenapa nggak di pohon cabe gitu? Kan bisa metik cabe, harga lumayan loh harga cabe per kilo. Sih. Kalau di pohon cabe, kalau bisa ya di pohon anggur merah. Di anggur merah. Atau pohon toge mungkin ya. Biar mabuk gitu. Biar mabuk di anggur merah. Ya, berarti bisa menjadi dewasa gitu ya? Bisa lah. Karena itu dalam tumbuh dia. Dalam waktu cepat dia perkembangannya cepat, lebih cepat dari manusia. Cepat dari manusia ya. Okay. Cuma perkembangannya ketika umur dia sampai umuran sekitar 30 tahunan, dia mulai normal seperti manusia. Dari melambat ya. Mencari umur 30 tahun itu palingan lah 7 tahun atau 6 tahun itu. Kadang-kadang. Oh ya, maksudnya pertumbuhannya. Ya, pertumbuhan mereka mencari 30 tahun itu kecepatannya setara dengan 7 tahun manusia ya. Pokoknya dia baru lahir, kadang-kadang berumuran 5 tahun baru digugurkan. Kelihatannya. Kadang-kadang 4 tahun saya lihat. Nggak karuan sih. Mungkin waktu dia anak kan para gini ya. Ada gelombang waktunya. Oke, sekarang untuk akibat dari secara akhiratnya gimana? Secara akhirat itu sama dengan setengah dari membunuh. Berarti kalau kita membunuh orang yang nyata-nyata membunuh orang, ini mungkin setengah dari dosa orang membunuh. Sama dengan kalau membunuh itu kan orang yang sudah hidup udah lama dia berjalan di dunia ini yang ada di dalam kandungan itu sama dengan setengah dari membunuh. Dosanya sih sudah saya jelaskan ya di sana di videonya, nanti bisa dilihat di dosa-dosa di neraka lah. Tentang neraka ya, 21 tingkat neraka. Pokoknya itu keras itu dosanya. Pokoknya dosa membunuh itu kalau tidak salah di bawah dia tempatnya. Benar-benar di bawah itu siksaannya, mulai dipotong-potong, dibakar dan segalanya lah. Itu akibatnya ya, jadi jangan semena-mena itulah ya, karena ada akibat secara karma, secara kesehatan juga ya, dan juga secara akhirat itu ada akibatnya dan bukan main-main loh hukumannya. Nah, itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Mungkin jika ada tambahan yang lainnya bisalah di kolom komentar ya. Pada dasarnya risikonya sangat tinggi untuk menggugurkan kandungan. Seandainya hamil dan tidak mau diakui atau tidak hamil di luar nikah, terus tidak ingin untuk mengasuh anaknya atau bagaimana, kan bisa dititipkan di panti asuhan lah. Kasihan. Ya, seandainya sudah yang sudah melihat saya yang sudah terjadi, tapi alangkah baiknya jangan sampai seperti itulah. Iya. Ingat aja ya, akibatnya itu benar-benar nggak main-main. Iya, pokoknya kalau hamil atau gimana itu menikah. Kalau sudah terjadi menikah lebih baik. Jika seandainya sulit untuk menikah, bagaimana? Karena keputusan masing-masing dari si cewek dan si laki-laki yang menentukan itu, saya sih tidak memaksakan itu. Lebih baik di panti asuhan ditaruh gitu daripada kita langsung membunuh seperti itu. Oke, ada pesan lain lagi mungkin Mas Robin sebelum kita mengakhiri tayangan kali ini? Pesan saya sih tadi ya. Tadi sudah dipesankan. Atau pesan nasi goreng tuh enggak? Mungkin martabak telur ya. Martabak telur, wah enak tuh. Nah, ada sedikit info buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin kita
menerawang tentang tempat-tempat angker yang teman-teman ketahui, bisa teman-teman foto lokasinya ya, dan ceritakan sedikit angkernya seperti apa gitu. Atau yang lebih bagus lewat video. Ya, video juga bisa. Ya. Lokasinya dijelaskan juga. Nah, kirimkan ke DM kita ke Instagram ya. Tapi sebelum itu follow dulu Instagram kita di @ekspedisi.alamlain. @ekspedisi.alamlain ya. Ekspedisi.alamlain ya. Ya. Jadi nanti kita akan bahas secara mata batinnya Gus Robin nih, lihat apa di lokasi tersebut. Akan kita buat konten ya. Sekian dari kami, saya undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja ya. Gus Robin aja. Gus Robin sebenarnya saya ingin membuat sebuah fans untuk saya juga boleh ya. Namanya OMG. Fans club ya, OMG. OMG itu artinya Oh My Gus Robin. OMGR. Enggak, OMG lebih gampang itu. Oh My Gus Robin ya. Oke, kami undur diri. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Siap.